Bapak Ibu, apakah sudah siap mendengarkan cerita praktek baik dari kelima narasumber kita di sore hari ini? Kalau sudah siap boleh dikasih jempolnya Bapak Ibu. Iya, terima kasih untuk semangatnya di sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan tujuan dan alur webinar di sore hari ini. Tujuan kegiatan hari ini adalah Bapak Ibu sahabat teknologi, peserta pembatik level 4 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ingin berbagi ilmu dan pengalaman nih Bapak Ibu untuk menerapkan model pembelajaran inovatif basis TIK yang berpusat pada murid dan bersifat kolaboratif dengan pemanfaatan teknologi. Nanti akan ada dua sesi. Sesi pertama yaitu paparan cerita praktek baik dari 5 narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti beberapa orang akan dibatasi. Kita akan melihat kondisi waktunya. Apabila memang waktunya masih tersedia banyak, nanti akan diberikan kesempatan kepada beberapa penanya. Dan nanti akan tentunya diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu, untuk memulai webinar kita di sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dari keynote speaker kita sore hari ini, yaitu Duta Teknologi Kalimantan Tengah tahun 2019, Ibu Hana Kaliwahyumi. Dipersilahkan untuk Ibu Hana waktu dan kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu. Baik, di sini saya ingin menyampaikan bahwa berikut ini adalah praktik baik ya Bapak Ibu yang dilakukan oleh sahabat teknologi dari Provinsi Kalimantan Tengah. Harapannya nanti mungkin praktik baik ini juga nanti bisa dipraktikkan di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Semoga apa yang dibagikan oleh para sahabat ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua demi peningkatan TIK ya di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu saja Bu Ica, biar bisa langsung membagikan praktik baiknya. Terima kasih Bu Ica. Iya, terima kasih untuk Bu Hana atas supportnya kepada kelima narasumber dan Bapak Ibu guru yang sudah bersedia berkenan hadir di webinar sore hari ini. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita praktek baik dari kelima narasumber kita hari ini. Narasumber pertama kita adalah Ibu Kairunisa, SPD dari SMP Negeri 4 Gunung Timang Barito Utara. Praktek baik yang akan dibagikan oleh beliau adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan platform teknologi Pi BP. Mari kita sambut Ibu Kairunisa. Waktu dan kesempatan dipersilahkan kepada Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Bu Ica sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan praktik baik. Nah, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa bersama rekan-rekan sahabat teknologi dari Provinsi Kalimantan Tengah berkumpul dengan Bapak Ibu semua. Di sini izinkan saya untuk membagikan berbagi praktik baik
pembelajaran berdiferensiasi PAIBP dengan memanfaatkan platform teknologi. Perkenalkan dulu, nama saya Hairunisa, saya lahir di Lamongan 17 Juni 1995 dan sekarang saya menjabat sebagai kepala sekolah di SMP 4 Gunung Timang. Berikut adalah beberapa profil saya, yaitu guru penggerak dan juga pengajar praktik tetapi masih belum bertugas, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini praktik baik saya tadi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun yang membuat praktik baik saya ini yaitu situasinya. Yang pertama-tama bahwa saya ini bertugas di SMP 4 Gunung Timang. Setiap murid ini memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Lalu guru harus merancang pembelajaran sesuai kebutuhan murid, baik itu kesiapan, minat, serta profil belajar murid. Lalu tidak kalah pentingnya yaitu perkembangan teknologi. Walaupun kita ini di desa, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Lalu yang keempat yaitu pemanfaatan aset yang dimiliki sekolah. Alhamdulillah di sekolah kami walaupun di desa memiliki ya beberapa perangkat komputer dan ada kadang jaringannya dan itu yang merupakan aset bagi kami untuk melakukan pembelajaran dengan teknologi. Lalu tantangannya tersendiri Bapak Ibu. Sudah saya beritahukan bahwa sekolah kami ini berada di desa Bapak Ibu. Sulit akan jaringan internet. Kalau dikatakan sekolah dasus tidak juga, tetapi memang di desa sulit keadaan jaringan internet, terkendala banjir, dan murid-murid di desa ini Bapak Ibu, saya sendiri guru agama Islam saat itu ya, masih mengajar agama Islam, ini muridnya itu sedikit yang beragama Islam, mayoritas penduduknya ini adalah Hindu Keharingan. Sehingga keterbatasan murid tersebut membuat kita untuk menyalurkan materi yang diperlukan kepada anak didik itu tidak sesuai dengan jenjangnya, bahkan kita harus dari nol lagi memberikan materi yang kita pelajari seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini walaupun terkadang jaringan tidak ada, tapi mereka memiliki handphone dan saat jaringan ada, murid itu lebih cenderung main handphone untuk menggunakan handphone untuk bermain game Bapak Ibu. Nah, ini merupakan tantangan yang saya hadapi di SMPN 4 Gunung Timang. Lalu aksi apa yang saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, memetakan kebutuhan awal peserta didik melalui asesmen, melalui kesiapan belajarnya. Jadi anak-anak ini bahkan ada yang belum bisa baca tulis Al-Quran seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana saya menanggulangi gaya kesiapan belajar murid yang berbeda-beda ini? Tidak mungkin saya dengan sendirinya harus mengajarkan satu persatu kepada anak tersebut. Nah, inilah pentingnya bantuan atau memanfaatkan teknologi yang disediakan pemerintah secara gratis, yaitu untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid tadi. Lalu platform teknologi juga membantu guru di sini, membantu guru mengiringi kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, ini Bapak Ibu beberapa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Di sini menggunakan Canva, menggunakan juga ada Lumi. Ini peserta didiknya. Ada peserta didik yang belum bisa membaca Al-Fatihah. Lalu disediakanlah aplikasi yang ada, dikliklah. Nah, dan anak-anak tersebut bisa mendengarkan sesuai dengan gaya belajarnya, dia lebih suka mendengar seperti itu. Ada juga yang secara visual, nonton video dan lain sebagainya. Manfaatnya sendiri agar murid itu memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Bagi guru merupakan inovasi dan refleksi bagi pembelajaran, dan bagi sekolah yaitu pemanfaatan media gratis oleh pemerintah. Lalu bagi orang tua di sini mereka dapat mendampingi kembali pembelajaran, dapat dilakukan baik itu nanti di sekolah dan dapat dilanjutkan di rumah Bapak Ibu.
hasil refleksi. Hasil refleksi yang saya lakukan dari praktek baik yang saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan platform teknologi membantu peroleh pengalaman yang bermakna sesuai kebutuhan peserta didik. Lalu peserta didik dapat menghasilkan produk serta karya sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Ini Bapak Ibu ya gambar saya di sini sedang mencari pewarna dari tumbuhan dengan peserta didik. Jadi pembelajaran PAI itu tidak hanya ceramah. Inilah pentingnya diintegrasikan dengan TIK agar pembelajarannya lebih bermakna sehingga peserta didik memiliki minat dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini hasil karyanya, hasil mewarna peserta didik dari tumbuh-tumbuhan tadi seperti kembang sepatu, seperti yang untuk kita bikin kutek waktu kita masih kecil itu kan. Karena kita lebih memanfaatkan ke lingkungan sekitar. Di desa tidak ada orang jual krayon seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini hasil karya juga yang memanfaatkan Canva. Mereka dapat menghasilkan poster-poster dan itu dapat ditempelkan di dinding-dinding sekolah. Lalu ada juga di sini kumpulan puisi oleh murid yang ber-ISBN. Nah, ini dibukukan kemarin Bapak Ibu dalam pembelajaran PAI seperti hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini mereka menghasilkan sebuah puisi kepada guru dan kepada orang tua atau orang yang mereka sayangi seperti itu Bapak Ibu. Nah, tindak lanjut dari kegiatan ini adalah pengimbasan kepada rekan sejawat di SMP 4 Gunung Timang, lalu kolaborasi juga dengan komunitas belajar dan sahabat teknologi, serta tindak lanjutnya ini untuk memotivasi rekan guru untuk menyediakan pembelajaran yang menyenangkan melalui platform teknologi secara gratis. Nah, dan di sini juga sangat bermanfaat sekali website sekolah disediakan secara gratis melalui platform teknologi. Jadi banyak sekali manfaatnya penggunaan platform teknologi ini Bapak Ibu, tidak hanya di pembelajaran tetapi untuk sekolah dan menunjang pengembangan diri kita sebagai guru. Ini foto-foto kita berbagi kepada rekan-rekan di sekolah desa tetangga kami ya Bapak Ibu, di SD-SD setempat. Bersama rekan saya, sahabat teknologi Ibu Ika Sari Hardiknaswati. Ini link atau contoh media untuk pembelajaran yang saya gunakan dalam pelajaran PAIBP, itu ada Google Sites, ada Lumi. Nah, di sini Google Sites atau Lumi ini sudah disediakan pula di dalamnya pembelajaran sudah digabungkan Bapak Ibu. Hasil penggabungan antara YouTube dan lain sebagainya. Mungkin ini saya akan izin untuk memperlihatkan sedikit. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya tadi ada Google Sites, ada Lumi yang kami gunakan untuk pembelajaran PAI. Nah, karena menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya, bahkan diklik Bismillah pun di sini, misalkan peserta didik kelas 7, dia masih belum bisa membaca Bismillah. Ketika diklik, mereka sudah mengetahui, oh ini ternyata adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi media ini mempermudah guru dalam menyajikan suatu materi seperti itu Bapak Ibu. Dan tujuan pemantik ada juga langsung disediakan YouTube-nya. Ada video interaktif. Nah, video interaktif ini kita buat dari Canva dan diintegrasikan dengan Lumi juga. Ada workwall dan quizzes seperti itu. Mungkin dari saya, Bapak Ibu, cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator Ibu Ica.
Iya, terima kasih untuk Ibu Kairunisa atas cerita praktek baik yang sungguh menarik ya. Yang saya kutip adalah pembelajaran PAI atau pembelajaran yang bersifat hafalan seperti itu kan tidak perlu harus ceramah ya Ibu ya. Kita bisa menggunakan media yang di sekitar kita ataupun bahkan platform teknologi. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Kairunisa. Sama-sama Bu Baiklah Bapak Ica. Ibu, ya, pasti juga tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita praktik baik dari narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Solimah SPD dari beliau adalah guru dari SMA Negeri 1 Balai Riam Kabupaten Sukamara. Cerita praktek baik beliau adalah berjudul menciptakan kelas yang interaktif dengan menggunakan project based learning berbantuan Canva dan media sosial pada pembelajaran sosiologi. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk Ibu Solimah SPD. Baik, terima kasih Bu Eca atas kesempatannya. Izin share screen dulu ya Bapak Ibu semuanya. Iya, baik. Apakah sudah terlihat Bu Eca? Iya, sudah Bu, silahkan lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu sahabat teknologi. Di sini perkenalkan, nama saya Solimah. Saya dari SMA Negeri 1 Balai Riam, Sukamara. Di sini saya ingin berbagi praktik baik, yaitu menciptakan kelas yang interaktif dengan menggunakan project based learning berbantuan Canva dan media sosial pada pembelajaran sosiologi. Oke, lalu di sini untuk modelnya saya PJBL, lalu saya juga menggunakan metode role playing atau bermain peran. Di sini anak-anak saya bagi menjadi 3 orang sebagai peserta dewan jurinya, maaf. Selebihnya itu sebagai peserta lombanya. Jadi mereka bermain peran nantinya di saat proses pembelajaran. Lalu untuk medianya sebenarnya saya ada menggunakan lebih dari Canva dan Instagram. Hanya saja ini saya pengen fokuskan ke Canva dan media sosial yaitu Instagram. Seperti itu. Lalu, nah di sini ada sintaks PJBL-nya Bapak Ibu. Jadi sintaks PJBL itu ada 6. Yang pertama yaitu pertanyaan mendasar. Kita lihat dulu. Nah, di pertanyaan mendasar itu pertama-tama peserta didik saya beri video dari YouTube. Jadi peserta didik itu mengamati video tersebut yang terkait dengan pembelajaran pada hari itu. Setelah mereka mengamati, peserta didik ini saya minta untuk mengajukan pertanyaan dari hasil video yang mereka amati. Lalu masuk ke sintaks yang kedua, yaitu mendesain perencanaan proyek. Nah, di sini pesertanya pertama-tama saya bagi dulu. Saya pilih 3 anak sebagai dewan jurinya, selebihnya menjadi peserta lomba. Yang dilombakan ialah membuat poster. Membuat poster ini peserta didik saya arahkan membuatnya menggunakan Canva. Jadi peserta didik memang sudah harus punya Canva masing-masing. Nah, setelah itu peserta didik juga di sini saya berikan nomor peserta lombanya. Jadi biar terlihat berasa lombanya, peserta didik juga saya bagikan nomornya. Kemudian saya juga menjelaskan secara detail LKPD yang akan mereka laksanakan, seperti itu. Lanjut lagi untuk sintaks yang ketiga Bapak Ibu. Jadi sintaks yang ketiga PJBL yaitu menyusun jadwal pembuatan. Oke. Nah, di sini peserta didiknya sudah ke kelompok masing-masing sehingga mereka menyusun jadwal pembuatan seperti apa posternya, berdasarkan tema masing-masing yang saya berikan. Kembali lagi masuk ke sintaks yang keempat,
yaitu memonitoring kegiatan. Untuk memonitoring kegiatan, ini contoh fotonya. Jadi di sintaks yang keempat ini, peserta didik sudah mengerjakan poster yang mereka kerjakan, lalu saya memonitoring. Jadi saya di sini hanya sebagai pembimbing saja. Di mana jika peserta didik mengalami kebingungan, saya akan ikut menjelaskan. Nah, di sini peserta didik sudah mulai proses pembuatan poster yang akan mereka lombakan. Lalu saya juga mengarahkan dewan jurinya, apa saja yang perlu mereka persiapkan, bagaimana sistem skor penilaian, dan sebagainya. Setelah itu, sintaks yang kelima yaitu peserta didik sudah mulai menguji hasilnya. Nah, di sini ada poster-poster yang sudah mereka upload dan saya screenshot. Di sini peserta didik itu setelah menyelesaikan posternya di Canva, mereka menguploadnya ke akun Instagram mereka masing-masing, kemudian mereka menandai atau nge-tag akun saya. Setelah itu saya tampilkan di proyektor agar semua peserta lombanya melihat hasil poster temannya, serta dewan jurinya juga bisa melihat hasil poster yang peserta didik lombakan. Tak hanya itu, peserta didiknya sebenarnya juga ikut mempresentasikan. Jadi nggak cuma membuat poster saja, nggak selesai sampai di situ. Mereka juga dinilai dari hasil presentasinya, bagaimana langkah-langkah mereka ngerjakan, kemudian mereka juga membahas tema masing-masing yang sudah saya berikan, seperti itu. Setelah semua peserta lomba menyelesaikan presentasinya, Dewan Juri juga memberikan penilaian, yaitu memberikan skor penilaian. Nah, seperti ini. Jadi untuk rentang penilaian itu dari 1 sampai 10. Nah, setelah selesai menilai, Dewan Juri ini saya berikan waktu beberapa menit untuk men-skor hasil penilaian peserta lomba dan diumumkanlah siapa yang menang di dalam lomba poster tersebut. Dan yang pada akhirnya ada satu juara pemenangnya dan saya berikan sebuah reward, yaitu dari snack sih saya bentuk seperti bentuk love sebagai reward lah, artinya agar peserta didik yang merasa dilombakan itu punya hadiah pemenangnya dan mereka juga lebih bersemangat untuk ikut benar-benar membuat poster sebagai lomba itu tadi. Setelah menguji hasil, peserta didik masuk ke tahap akhir, yaitu mengevaluasi pengalaman belajar. Jadi di akhir pembelajaran juga siswa mengerjakan soal atau bermain games. Nah, di sini untuk evaluasinya saya menggunakan word walls. Di sini peserta didik sambil bermain games ikut juga mengerjakan soal seperti ini. Nah, itulah ke-6 sintaks dari model project based learning-nya Bapak Ibu. Lalu di sini, nah ada beberapa poin sebenarnya Bapak Ibu yang harusnya tidak bisa kita lewatkan ya. Dan ini penting sebenarnya untuk kita laksanakan di dalam setiap pembelajaran. Yang pertama yaitu pemberian reward ataupun punishment. Reward itu sebenarnya yang paling mudah dilakukan yaitu dengan pujian ya Bapak Ibu, atau dengan bahasa tubuh kita lah, dengan jempol, dengan pujian-pujian. Sebenarnya peserta didik sudah sangat senang diberikan reward karena peserta didik itu merasa sangat dihargai. Begitu juga dengan punishment. Jadi jangan sampai kita melewatkan punishment ketika peserta didik melakukan kesalahan di dalam kelas. Berikanlah punishment, paling tidak peringatan agar peserta didik patuh terhadap kegiatan pembelajaran kita pada saat itu. Nah, poin yang kedua yang memang tidak boleh kita lewatkan juga yaitu ice breaking Bapak Ibu. Jadi ketika di sela-sela pembelajaran biasanya kan peserta didik sudah mulai bosan atau lelah, jadi lakukanlah ice breaking
Di sini saya ada ice breaking-nya tarian Pikachu kalau nggak salah waktu itu. Nah, di sini awalnya mereka sudah mulai lelah mengerjakan poster, akhirnya saya selingi ice breaking, ternyata mereka semangat lagi. Intermezzo hari hujan, Bapak Ibu. Semoga suara saya terdengar jelas. Ya, kita lanjut. Poin yang selanjutnya yaitu refleksi. Di refleksi juga kita jangan sampai melewatkan refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran. Nah, di sini kita akan mengetahui perasaan peserta didik kita selama pembelajaran kita berlangsung. Di sini saya juga menggunakan Mentimeter. Ada pertanyaannya yaitu, bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Ternyata respon peserta didiknya sangat membuat kita tercharge lagi, semangat lagi untuk mengajarnya karena responnya alhamdulillah positif semua. Itu ya Bapak Ibu untuk rangkaian kegiatan pembelajaran yang saya sharing, praktik baiknya. Lalu saya di sini juga menganalisis metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil. Untuk situasinya alhamdulillah ya, peserta didik di sekolah saya di SMA Negeri 1 Baleriam juga udah diperbolehkan membawa HP. Tapi hal-hal itu menjadi sebuah tantangan ternyata sebagai pendidik atau sebagai guru kami juga mendapatkan tantangan ternyata dengan membawanya HP ke sekolah ternyata peserta didik juga sering menggunakan HP-nya untuk bermain games. Jadi ketika waktu jam istirahat atau ada jam kosong biasa melihat itu peserta didik ternyata banyak meluangkan waktunya hanya untuk bermain games, tantangan pertama. Dan yang kedua yaitu peserta didik ternyata belum menggunakan media sosial untuk pembelajaran. Poin kedua ini saya sebenarnya ada ngobrol ke beberapa siswa, nanya-nanya begitu kan, kalau main TikTok atau main Instagram biasanya buat apa sih? Saya iseng-iseng bertanya seperti itu. Ternyata ya lihat-lihat video aja sih Bu, video-video selebgram gitu, ada yang kocak lah katanya seperti itu, dan ada yang joget-joget seperti itu. Nah, terbesit pikiran saya bagaimana sih supaya media sosial ini bisa mereka manfaatkan untuk pembelajaran juga. Nah, sehingga aksinya yaitu saya mencoba untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan Canva dan media sosial guna mencapai pembelajaran yang interaktif dan kebermanfaatan media sosial itu dalam pembelajaran berbasis teknologi. Adapun ternyata refleksi hasilnya Bapak Ibu, ketika saya menggunakan model PJBL ini, kemudian saya menggunakan metode role playing, kemudian saya juga menggunakan media berbagai macam ragam, ternyata sangat efektif sekali untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Nah, itu tuh terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung, ternyata mereka semangat juga. Apalagi peserta didik ini kan sepertinya udah ahli sekali ya Bapak Ibu terhadap handphone yang mereka pegang. Jadi ketika saya mengarahkan ini ya cara pembuatan Canva, diajarin sedikit aja atau kalau masih bingung kalian bisa buka tutorial YouTube misalnya. Nah, mereka dengan gampangnya seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga dengan media sosial, karena mereka sudah waktu ke waktu sering main media sosial, ternyata ketika kita arahkan kepada kependidikan, mereka sudah bisa mengikuti. Nah, berarti sebenarnya peserta didik ini hanya butuh bimbingan saja Bapak Ibu, handphone mereka itu mau kita arahkan ke seperti apa. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu sharing praktik baik saya mengenai pembelajaran saya, rangkaian kegiatan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Ibu moderator, Bu Ica. Iya. Terima kasih untuk
pemaparan cerita praktek baik yang luar biasa, sangat menarik ya, dari Ibu Solimah SPD dari SMA Negeri 1 Balai Riam. Yang bisa kita terapkan ini adalah tentang ice breaking tadi ya Bu ya. Ada ice breaking, pemanfaatan platform teknologi seperti Canva, Mentimeter, iya, supaya pembelajaran di sekolah kita juga tidak membosankan, kita juga bisa melibatkan peserta didik sebagai juri tadi Bu, luar biasa sekali praktek baik Ibu Solimah. Iya, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita praktek baik yang ketiga dari Ibu Rianita SPD, guru SMP Negeri 1 Dusun Kabupaten Barito Timur, dengan judul praktek baik menciptakan kelas inovatif dan kolaboratif dengan memanfaatkan platform teknologi digital dan PJBL pada mata pelajaran bahasa Inggris. Kepada Ibu Rianita Septiani, waktu dan kesempatan diberikan. Ya, terima kasih Ibu Ica sebagai moderator. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Ya, kalau begitu ya, suaranya akan kedengaran, saya Bu. mulai. Silahkan lanjutkan. Oke. Sebelumnya saya izin share screen ya Bapak Ibu. Bagaimana, apakah sudah terlihat? Belum Ibu. Belum ya? Ini sudah Bu Ria. Sudah. Sebentar. Saya ulang lagi. Oke. Mana tadi ya? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah terlihat Bu. Ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan berbagi praktik baik, yaitu menciptakan kelas yang inovatif dan kolaboratif dengan memanfaatkan platform digital dan project based learning pada mata pelajaran bahasa Inggris. Namun sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Rianita Septiani. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Atap 1 Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya bertugas sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Baiklah, Bapak dan Ibu, latar belakang saya memilih menggunakan platform teknologi digital dan PJBL pada mata pelajaran bahasa Inggris ini adalah karena saya ingin menciptakan pembelajaran yang inovatif dan juga pembelajaran yang berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi saya ingin membiasakan peserta didik di tempat saya mengajar untuk dapat menggunakan platform digital dalam kegiatan pendidikan, dalam kegiatan pembelajaran, dan juga saya ingin mengajak peserta didik saya untuk memanfaatkan teknologi TIK yang kami miliki seperti Chromebook ya, karena kami mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Chromebook. Jadi saya mengajak peserta didik dan harapannya juga saya bisa menginspirasi Bapak dan Ibu guru lainnya untuk memanfaatkan teknologi digital yang dimiliki oleh sekolah. Oke, selanjutnya di sini pada pelajaran bahasa Inggris, seperti yang kita tahu, biasanya menjadi momok ya Bapak Ibu untuk para peserta didik karena mereka merasa bahwa wah, mata pelajaran ini sangat sulit. Jadi kita sebagai guru bahasa ini harus bagaimana ya mencari ide-ide supaya peserta didik kita itu termotivasi gitu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini.
Nah, oleh sebab itu di sini saya memanfaatkan beberapa platform teknologi digital berupa sosial media maupun platform pendidikan yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar atau PMM pada tahapan kontekstual pembelajaran berbasis proyek. Seperti yang kita tahu pada pembelajaran PJBL, di situ terdapat tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu. Permisi Bu Ria. Jadi, ya. Ini slide-nya masih belum berpindah Ibu. Masih ini di slide pertama. Mungkin bisa share screen kembali ya. Oke. Bentar ya. Apa saya bisa minta tolong untuk Pak Langlang atau Bapak Ibu lainnya untuk men-sharekan screen saya? Karena tidak. Ya, terima kasih Pak Langlang. Tolong ke halaman yang ketiga. Slide yang ketiga, Bapak. Ya, terima kasih. Di sini Bapak Ibu, saya memanfaatkan PMM atau platform Merdeka Mengajar untuk tahapan kontekstual pada PJBL. Jadi di sini kita bisa karena di dalam PMM terdapat banyak fitur Bapak Ibu, yaitu salah satunya fitur bahan ajar, dan di sini memudahkan kita sebagai guru untuk mencari materi penunjang pembelajaran Bapak Ibu. Ada seperti modul ajar, ada bahan ajar, baik berupa teks maupun video pembelajaran yang dapat kita gunakan dan kita terapkan dalam tahapan kontekstual pada pembelajaran project based learning. Selanjutnya, saya juga memanfaatkan YouTube ya Bapak Ibu. Selanjutnya, saya memanfaatkan YouTube yang ini merupakan platform digital atau termasuk media sosial ya pada aksi nyata pembelajaran berbasis proyek. Jadi tujuan saya menggunakan YouTube ini pada kegiatan aksi nyata PJBL adalah agar peserta didik saya secara mandiri mereka dapat mencari ide atau tutorial. Di sini karena kami menyepakati pada prosedur teks, kami akan melakukan daur ulang sampah plastik. Nah, media sosial YouTube ini sangat bermanfaat sekali untuk peserta didik mencari ide apa ya yang bisa mereka lakukan atau tahapan-tahapannya bagaimana melalui tutorial-tutorial yang berada pada sosial media YouTube. Jadi ini sangat membantu sekali Bapak Ibu pada tahapan aksi nyata pembelajaran project based learning. Kemudian selanjutnya pada kegiatan pembelajaran ini saya juga menggunakan aplikasi Quizizz Bapak Ibu untuk asesmen. Jadi setelah kegiatan kontekstual, lalu ada kegiatan aksi nyata, dan setelah semua kegiatan itu selesai, saya menggunakan aplikasi Quizizz ini untuk melakukan asesmen. Tujuan saya menggunakan Quizizz ini karena Quizizz ini menyediakan pembelajaran atau quiz yang interaktif Bapak Ibu. Jadi Quizizz juga bisa digunakan sebagai alat untuk asesmen, melakukan asesmen dan dapat memberikan informasi mengenai statistik kinerja siswa secara instan. Jadi seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di sini siswa ketika menjawab soal atau quiz yang saya berikan, di sini terdapat fitur seperti apa ya, seperti siaran langsung. Jadi mereka dapat melihat dan berkompetensi bersama teman-temannya untuk melihat siapa ya yang mendapat nilai paling tinggi. Nah, jadi di sini membuat kelas kita itu menjadi lebih interaktif Bapak Ibu. Karena kemudian mereka juga bisa mengakses aplikasi ini meskipun mereka tidak punya aplikasi atau akun.
ini bisa dengan mudah diakses dengan cara kita share link atau mereka bisa membuka kuisis melalui website dan memasukkan kode kuisnya. Jadi peserta didik tidak perlu memerlukan aplikasi tambahan kalau mereka tidak memiliki aplikasinya ya atau tidak memiliki akunnya. Jadi ini bisa dengan mudah dibuka dengan cara share link atau menggunakan kuisis yang berupa website. Jadi sangat mudah Bapak Ibu menciptakan kelas yang interaktif dan juga inovatif dengan media digital, terutama pada asesmen. Selanjutnya, kemudian setelah saya melakukan asesmen dalam kegiatan pembelajaran, biasanya kita ada kegiatan refleksi ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya memanfaatkan Google Form untuk kegiatan refleksi. Alasan saya menggunakan Google Form ini adalah karena ada beberapa kelebihan yang dapat kita manfaatkan ya Bapak Ibu. Salah satunya itu mudah digunakan. Jadi dengan kita menggunakan Google Form, apalagi kita menggunakan aksesnya dengan akun Belajar ID, kita dapat membuat form untuk dibagikan kepada peserta didik. Kemudian pembuatannya juga sangat mudah ya Bapak Ibu, tidak ribet. Jadi kita bisa memilih jenis seperti apa yang kita inginkan, pertanyaan-pertanyaannya itu bentuknya seperti apa, kayak gitu dalam kegiatan refleksi. Kemudian yang kedua, dapat dengan mudah dibagikan. Jadi kita hanya share link saja Bapak Ibu. Kita bisa share link kepada peserta didik, bisa melalui Google Classroom atau kita bisa share linknya melalui, karena di tempat kami itu kadang terkendala sinyal, jadi untuk membuka Classroom agak sulit. Biasanya di-share menggunakan WhatsApp grup kelas. Jadi dengan mudah link ini akan sampai kepada responden, yaitu peserta didik. Dan yang ketiga yaitu setelah kita mendapatkan respon, penyajian data yang diberikan oleh Google Form ini juga bervariasi ya Bapak Ibu, dan sangat mudah untuk kita amati gitu ya. Karena ada bentuk seperti diagram ataupun bentuk spreadsheet, sehingga kita bisa mengamati hasil refleksi yang diberikan oleh anak-anak ini dengan mudah. Kita bisa melihat data-data yang diberikan dengan mudah. Selain itu, penggunaan aplikasi Google Form ini juga tidak memerlukan aplikasi tambahan lainnya. Cukup yang penting siswa bisa akses internet ke Google dan membuka linknya, dan bisa dengan mudah dikerjakan. Selanjutnya, setelah saya melakukan refleksi dan sebagainya, untuk kegiatan tindak lanjut ya Bapak Ibu, di sini saya memanfaatkan Canva for Education yang terintegrasi dengan akun Belajar ID ya untuk kegiatan tindak lanjut. Jadi di sini saya meminta peserta didik untuk membuat poster, karena tema kami adalah prosedur teks daur ulang sampah plastik, dan kegiatannya sudah dilakukan dari kontekstual, aksi nyata, dan sekarang tindak lanjutnya adalah mereka membuat poster Bapak Ibu. Tujuannya karena saya ingin membuat pembelajaran ini lebih bermakna lagi Bapak Ibu dengan cara mengembangkan kemampuan yang baru. Jadi tidak hanya menciptakan produk secara bentuknya gitu ya, tapi juga memanfaatkan teknologinya gitu. Jadi di sini saya memberi arahan untuk mereka menggunakan Canva, dan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Solimah tadi, anak-anak peserta didik itu sangat cepat sekali ya Bapak Ibu untuk menguasai aplikasi ini. Jadi saya pikir pasti ini memerlukan waktu 1 atau 2 kali pertemuan. Ternyata dalam waktu setengah jam sudah bisa ya. Kemudian hasilnya selanjutnya Panglang. Ya, dan seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini hasil poster dari peserta didik yang dibuat menggunakan Canva. Kalau kita lihat di sini sudah lumayan berkembang sekali ya Bapak Ibu. Saya juga tidak menyangka kalau ini adalah aplikasi yang pertama kali mereka gunakan, tapi mereka juga bisa membuat dengan sebaik ini begitu. Dan ini adalah sekian dari saya, berbagi praktik baik dengan penggunaan platform digital dan project based learning pada mata pelajaran bahasa Inggris Bapak Ibu.
Jadi kegiatan ini tidak hanya bisa digunakan pada bahasa Inggris saja ya Bapak Ibu, tapi juga bisa diterapkan untuk mata pelajaran lainnya dengan metode pembelajaran yang lainnya juga. Dan yang pasti menciptakan kelas itu sangat interaktif dan juga kolaboratif Bapak Ibu, sehingga membuat kelas kita jadi lebih jadi lebih seru gitu ya, karena anak-anak meningkat motivasinya. Begitu Bapak Ibu. Saya sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Iya, terima kasih untuk Ibu Rianita Septiani atas cerita praktek baiknya. Semoga cerita praktek baik ini juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang ada di sini. Baiklah, karena tersisa 2 narasumber yang akan menceritakan praktek baiknya, saya akan berbagi menjadi moderator di sore hari ini. Saya persilahkan selanjutnya yang akan memimpin webinar kita, cerita praktek baik kita sore hari ini, itu Ibu Kairunisa. Dipersilakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah 3 pemateri, dan untuk sesi kali ini saya akan jadi moderator. Terima kasih untuk Ibu Rianti Septiani, luar biasa sekali praktik baiknya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga beberapa platform teknologi seperti Quizzes yang menciptakan kelas yang interaktif bahkan untuk asesmennya. Luar biasa ya Bu Rianti, dan langsung saja kita ke narasumber yang keempat, yaitu Ibu Ica Prayusepa, SPD, dari SMP N2 Laung Tuhuk, dengan judul praktik baiknya yaitu menciptakan kelas inovatif dan kolaboratif. Mohon maaf. Dengan judul praktik baiknya penerapan pembelajaran bahasa Inggris berbasis proyek dengan pemanfaatan platform teknologi terintegrasi dengan bahasa daerah setempat. Kepada Ibu Ica, kami persilahkan waktunya. Silahkan Bu Ica. Iya, terima kasih kepada Ibu Kairunisa. Salam kenal Bapak Ibu. Ini giliran saya untuk berbagi praktik di sore hari ini. Semoga tetap semangat untuk mendengarkan cerita praktik-praktik baik dari kami. Saya izin share screen. Ya, inilah praktek baik yang saya akan bagikan. Saya juga merupakan guru bahasa Inggris. Nama saya Ica Prayusepa. Saya guru di SMP Negeri 2 Laung Tuhuk. Judul praktek baik saya adalah penerapan pembelajaran bahasa Inggris berbasis proyek atau yang kita kenal dengan project based learning pada materi obligation dan prohibition dengan memanfaatkan platform teknologi terintegrasi bahasa daerah setempat. Ya, saya memulai cerita ini dengan pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid? Tentunya Bapak Ibu punya jawabannya masing-masing. Cerita praktek baik ini berawal dari kegelisahan hati saya, Bapak Ibu, sebagai seorang guru selama ini. Sebagian besar pembelajaran yang dilaksanakan di kelas hanya berpusat pada guru. Guru menjelaskan materi pembelajaran dari buku teks, selanjutnya memberikan tugas. Keadaan ini membuat saya merefleksikan diri. Apa nih yang harus saya lakukan supaya pembelajaran lebih berpusat pada murid dan bermakna bagi murid? Selanjutnya yang saya pikirkan bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Karena sebagian besar murid di sekolah saya sudah punya yang namanya HP atau gadget. Dan jaringan internet pun meskipun tidak stabil, tetapi tersedia. Di momen-momen tertentu tersedia bagi kami untuk belajar. Ya, nah tentu tantangannya yang dihadapi guru
dalam mempraktikkan pembelajaran berbasis teknologi ini tidak mudah. Yang pertama, guru itu belajar mandiri tentang teknologi, tentang model-model pembelajaran inovatif dan berbagai platform teknologi yang kita bisa sesuaikan dengan topik mata pelajaran kita. Mohon maaf Kita Bu bisa Ica, slide-nya tidak bergerak Bu. Oh, tidak bergerak. Oke. Saya close dulu ya. Saya stop sharing. Ya, saya share ulang ya Ibu. Oh iya, terima kasih Pak Langlang. Gercep sekali Bapak ini. Ya, saya langsung ke tantangan aja Pak Langlang. Iya, terima kasih. Untuk tantangan dalam melaksanakan praktek baik ini memang tidak mudah. Jadi sebagai guru kita tidak mengandalkan seminar-seminar atau workshop yang disediakan oleh dinas pendidikan kita ataupun MGMP kita. Kita benar-benar jadi guru yang harus lincah begitu untuk belajar secara mandiri. Kita belajar model-model pembelajaran inovatif, terus kita belajar juga platform teknologi yang paling terkenal itu kan Google for Education, kemudian perangkat ajar, bahan ajar yang ada di platform PMM juga. Nah, tantangan selanjutnya berasal dari murid. Nah, tadi saya bilang sebagian besar, berarti tidak semua murid yang memiliki HP atau gadget. Dan kebiasaan murid yang jarang memanfaatkan HP-nya untuk pembelajaran. Mereka lebih suka main game, lebih suka main TikTok atau medsos atau apapun gitu. Nah, bahkan mata pelajaran yang saya ampu ini itu dianggap sebagian siswa itu sulit ya. Ada pernyataan nih dari beberapa murid saya, Miss, lebih baik belajar bahasa bakumpai aja nih daripada belajar bahasa Inggris. Kemudian ada yang bilang, Miss, aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, gimana dong? Dan berbagai macam pembelaan dari mereka supaya menganggap bahwa bahasa Inggris itu sulit. Nah, next. Untuk aksi dalam mengimplementasikan cerita praktek baik ini, yang pertama saya tentunya membuat modul ajar ya, Bapak Ibu. Saya membuat modul ajar dulu, materi topik yang saya pilih, karena ini pembelajaran berbasis proyek, memang harus saya sesuaikan materi topiknya, dan materi yang saya ambil yaitu obligation dan prohibition, yang tentunya dalam modul ajar itu memuat sintak-sintak langkah-langkah project based learning. Untuk platform teknologi yang saya pakai ada Quizzes, ada Google Jamboard, ada video pembelajaran di fitur bukti karya PMM, dan saya juga mengintegrasikan pembelajaran saya dengan kearifan lokal di daerah setempat, yaitu bahasa daerah mereka, yaitu bahasa Dayak Bakumpai. Next. Nah, untuk langkah yang kedua, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif. Nah, ketika memulai pembelajaran, saya berikan asesmen diagnostik kognitif ini melalui quizzes. Saya ingin membuat pemetaan untuk materi kesiapan belajar murid untuk materi yang saya akan ajarkan, atau yang biasa kita kenal kemampuan prasyarat. Dan ini sangat digemingkan di kurikulum baru kita, yaitu di kurikulum Merdeka. Next. Nah, untuk aksi yang ketiga, saya melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Ada beberapa sintak, ada langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, ini pada pertemuan pertama, jadi pertemuan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris berbasis proyek ini tidak cukup kalau cuma 1 hari. Jadi saya memerlukan setidaknya 2 kali pertemuan untuk menyelesaikan pembelajaran ini. Jadi pada pertemuan pertama, yaitu sintak yang pertama penentuan pertanyaan dasar. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini yang kita tahu persis dengan P5,
Yaitu semuanya diawali dengan masalah yang ada di sekitar. Kita ajak siswa untuk mengamati masalah yang ada di sekitar. Karena topik saya tadi obligation dan prohibition, saya meminta siswa mengamati masalah ketidakdisiplinan di sekolah mereka. Dan setelah mereka mengamati, menuliskannya di Google Jamboard, saya ajak mereka untuk berdiskusi nih, cari solusinya dengan kata harus dan tidak boleh. Ya, harus tadi obligation dan tidak boleh tadi prohibition dalam bahasa Inggris. Nah, next. Untuk sintak yang kedua, pembelajaran berbasis proyek ini adalah mendesain perencanaan proyek. Nah, dari hasil asesmen diagnostik tadi yang saya laksanakan melalui quizzes, terlihat ada murid yang paham dan murid yang tidak paham. Ya, nah murid ini akan berkelompok nih antara murid yang paham dengan yang murid yang tidak paham. Mereka akan sama-sama memahami topik materi pembelajaran melalui video pembelajaran yang saya ambil dari fitur bukti karya PMM. Nah, dalam kelompok mereka saling bekerja sama nih, menulis ungkapan teks obligation dan prohibition. Nah, siswa yang sudah paham utuh nih tadi, sesuai dengan hasil asesmen, boleh nih menjadi tutor maksudnya bagi anggota kelompoknya yang belum paham. Next. Nah, sintak yang ketiga di pertemuan hari pertama, yaitu menyusun jadwal. Nah, murid berdiskusi dengan guru menyepakati jadwal pelaksanaan proyek tersebut pada pertemuan selanjutnya. Jadi karena pembelajaran bahasa Inggris itu 2 hari berturut-turut, artinya besok harinya kita harus menyelesaikan proyek ini. Next. Nah, pada pertemuan kedua, saya melanjutkan dengan sintaks yang keempat. Sintaks pembelajaran PJBL dengan memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Murid membuat proyek poster teks bahasa Inggris dan bahasa Dayak Bakumpai. Nah, sebenarnya nih Bapak Ibu, saya itu ingin melakukan diferensiasi produk nih di sini pada saat membuat proyek. Karena proyek ini semuanya berasal dari siswa. Bukan saya yang tentukan, oh kalian harus buat poster. Tidak. Saya tawarin ke anak-anak, ini teks bahasa Inggris ini, obligation and prohibition ini mau diapain gitu. Kalian mau bikin apa? Mau bikin video kah? Mau bikin rekaman suara? Atau mau bikin poster? Tapi anak-anak memilih yang sesuai minat mereka, mungkin mereka merasa gampang. Miss, kami mau buat poster. Oke, buat posternya di aplikasi apa? Kami udah lumayan bisa nih Miss di Canva. Oke, jadi semua siswa sepakat untuk membuat poster. Nah, dalam poster itu tidak hanya teks bahasa Inggris. Ayo kita juga buat poster teks bahasa Dayak Bakumpai, bahasa Dayak daerahnya masing-masing, supaya adalah kearifan lokal yang bisa mereka angkat di situ. Next. Iya, nah ini sintak terakhir dari proyek pembelajaran berbasis proyek, yaitu menguji hasil. Setelah selesai mereka membuat teks tadi di Canva, mereka download, mereka mengirimnya ke medsos mereka masing-masing. Terserah mau mereka kirim kemana, ke Instagram, Facebook, atau YouTube. Dan ini juga mereka mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Ini adalah gambar salah satu kelompok yang mempresentasikan. Jadi saya kasih kesempatan lagi nih. Kamu yang bisa bahasa Inggris, boleh deh kamu presentasikan yang bahasa Inggris. Oke, yang berdua ini, cewek yang jilbab putih dan yang laki-laki ini, Miss, saya tidak terlalu bisa nih ngucapinnya, gimana? Oke, kamu yang presentasi bahasa Dayak. Oke, begitu. Next. Oke, ini aksi saya yang keempat. Nah, setelah selesai pembelajaran, saya melaksanakan refleksi dan asesmen sumatif. Refleksi pembelajaran, mereka menyampaikan apa yang mereka sudah pelajari. Perasaan mereka apa, gimana sih belajar hari itu melalui Google Jamboard lagi. Nah, selanjutnya asesmen sumatif, mereka menggunakan quizzes. Next. Nah, untuk perubahan, refleksi hasil dan dampak dari implementasi inovasi pembelajaran ini, refleksinya dari pembelajaran project based learning ini memanfaatkan platform teknologi terintegrasi kearifan lokal ini, saya melihat bahwa siswa mulai aktif pembelajaran di kelas dan bisa saling bekerja sama. Jadi saya hanya sebagai fasilitator
yang memonitor mereka saja. Jadi tidak saya yang ceramah lagi, menjelaskan lagi di depan kelas. Murid juga terlibat dalam menyelesaikan permasalahan dalam sebuah proyek. Mereka tidak hanya belajar bahasa asing, tetapi mereka juga bisa memuat bahasa daerah mereka. Dan hasilnya bisa dilihat dari ketercapaian tujuan pembelajaran, meningkatnya hasil belajar peserta didik dari hasil kuisis yang saya SS hasil kuisisnya. Kemudian pada refleksi pembelajaran disampaikan oleh murid, mereka sangat senang dengan pembelajaran dan seru katanya, maunya setiap hari boleh belajar yang seperti ini gitu, yang ada kerjasamanya begitu. Oke, next. Saya juga menampilkan hasil proyek poster seperti Ibu Rianita tadi. Nah, ini satu kelompok, sebelahnya bahasa Inggris dan sebelahnya itu bahasa Dayak Bakumpai. Oke, next. Inilah hasil-hasil posternya. Boleh di next, Pak Langlang. Iya. Ini saya akan menyampaikan testimoni dari 2 siswa saya bagaimana pembelajaran saya hari itu. Boleh di-play. Apakah suaranya kedengaran? Ya. Oke, ini yang kedua. Iya, saya juga tidak mendengar Ibu Yunita era ini. Yang pasti ini mereka menyampaikan bahwa pembelajarannya menyenangkan, seru sekali, bisa berkolaborasi, bisa mereka banyak sedikit tahu lah bahasa Inggrisnya tentang aturan-aturan yang ada di sekolah yang mereka harus taati gitu. Iya. Next. Iya, nah demikian tadi cerita praktik baik dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan mendengarkan dari awal sampai akhir. Semangat terus Bapak Ibu, semangat mengabdi untuk anak-anak didik kita di sekolah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa sekali Ibu Ica, berawal dari tantangan peserta didik yang tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi lebih cenderung untuk berbahasa daerah setempat, yaitu bahasa Bekumpai, kemudian bahasa Bengumbai diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Inggris sehingga peserta didik berminat seperti itu Bu ya, untuk belajar bahasa Inggris melalui bahkan diintegrasikan pula dengan platform teknologi yang tersedia. Luar biasa sekali Bu Ica. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri yang terakhir. Ini Bapak Langlang ya. Kita persilahkan kepada Bapak Langlang Buanawe SPD dari SMK N8 Palangkaraya dengan materi yaitu praktik baik penerapan model pembelajaran SOL berbasis TIK dengan Google Sites. Kepada Bapak Langlang kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Nisa. Izin share Bapak Ibu. Apakah mendengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, ya terima kasih ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan praktik baik saya, yaitu penerapan model pembelajaran SOLE berbasis TIK dengan Google Sites. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya Langlang Buana Wijaksono SPD, bertugas di sekolah SMKN 8 Palangkaraya. Nah, dalam praktik baik ini ada 6 pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua, apa itu model pembelajaran SOLE tersendiri, ketiga, manfaat model pembelajaran SOLE itu seperti apa, keempat, peran teknologi dalam SOLE itu apa, kelima, mengenal Google Site itu seperti apa, dan yang keenam adalah penerapan pada siswa itu seperti apa.
Nah, di dalam era digital yang terus berkembang ini, peran teknologi, informasi dan komunikasi atau bisa dibilang TIK dalam dunia pendidikan semakin penting. Teknologi telah mengubah paradigma pembelajaran tradisional, membuka bagi inovasi, kreativitas, dan keterlibatan yang lebih besar. Salah satu model pembelajaran yang semakin mendapat perhatian adalah model pembelajaran Soleh. Maka dari itu, untuk Bapak Ibu, di sini saya mengambil pembelajaran Soleh karena bisa diintegrasikan terhadap media pembelajaran zaman sekarang yang sudah masuk ke berbasis 5.0. Nah, sebelum saya menampilkan penerapan saya seperti apa, alangkah baiknya kita mengetahui model pembelajaran Soleh itu sendiri apa aja. Nah, di model pembelajaran Soleh ini ada 3 sintak utama. Yang pertama adalah pertanyaan atau question, kedua adalah investigasi, ketiga adalah mengulas atau review. Nah, dalam pertanyaan ini, dalam tahap ini pendidik menyiapkan pertanyaan besar, yaitu dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Jadi Bapak Ibu bila mengandalkan model pembelajaran Soleh ini, kita harus menyiapkan pertanyaan yang besar yang dapat memicu peserta didik itu penasaran. Nah, yang kedua yaitu investigasi. Nah, pada tahap ini peserta didik dibagi per kelompok dan diberi kesempatan untuk melakukan penyelidikan untuk mencari tahu jawaban dari pernyataan yang disampaikan pendidik. Jadi dalam tahap ini biasanya seorang peserta didik itu akan dibagikan kelompok dan di situ terjadilah yang namanya komunikasi dan kolaborasi sesama peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu adalah yang ketiga, mengulas. Pada tahap ini pendidik memberikan ruang kepada peserta didik untuk menyampaikan hasil pencarian informasi untuk memecahkan masalah yang diberikan sebelumnya. Jadi setelah investigasi selesai terhadap peserta didik, maka peserta didik di sini harus mereview apa yang mereka diskusikan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dalam manfaat model pembelajaran Soleh ya, yang pertama bisa kita lihat di sini adalah siswa dapat pengembangan kemampuan pemecahan masalah yang luar biasa atau problem solving-nya, serta siswa juga dapat berkolaborasi serta komunikasi sesama siswa, keterlibatan yang aktif, jadi membuat siswa itu tidak pasif. Keempat, penggunaan sumber daya digital, karena model pembelajaran Soleh ini bisa kita konverkan dengan media digital zaman sekarang. Serta persiapan untuk dunia nyata, karena zaman sekarang apalagi di dunia nyata, mereka murid-murid pasti akan disiapkan untuk ke dunia kerja yang lebih realistis lagi. Maka dari itu kita harus menerapkan pembelajaran yang berbasis digital biar siswanya tidak canggung terhadap dunia zaman sekarang. Oke, selanjutnya masuk ke peran teknologi dalam Soleh. Nah, model pembelajaran Soleh ini menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung pembelajaran mandiri. Jadi ada beberapa alat TIK-nya yang dapat digunakan untuk mendukung model pembelajaran Soleh itu sendiri. Yang pertama adalah Blogger atau WordPress. Ini sudah pasti karena di Blogger atau WordPress itu sendiri pasti banyak informasi atau juga materi-materi dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi banyak, sangat kaya ya. Selanjutnya adalah YouTube, yang dimana YouTube ini selain untuk hiburan, dia juga untuk pembelajaran juga banyak. Karena di dalam YouTube ini secara luas, secara global, pastinya orang-orang pada mengaksesnya. Nah, yang ketiga adalah TikTok. Sama seperti YouTube, selain untuk hiburan, TikTok juga bermanfaat untuk pembelajaran kita. Nah, yang keempat adalah Google Sites, yang dimana di sini saya akan mengambil dari Google Sites ini untuk model pembelajaran Soleh ini. Karena di dalam Google Sites ini lebih gampang diakses dan lebih gampang untuk dibuat. Yang berikutnya ada yang kelima, Canva. Jadi Canva ini bisa kita buat juga dalam bentuk materi dan dibagikan secara luas ke murid atau peserta didik kita. Nah, selanjutnya adalah mengenal Google Sites itu sendiri. Google Sites ini adalah sebuah layanan yang disediakan oleh Google
untuk membuat situs secara mudah tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman atau desain web yang mendalam. Jadi layanan ini memungkinkan pengguna untuk membuat situs web yang bersifat informatif, kolaboratif, dan interaktif dengan mudah, dan itu bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, termasuk salah satunya pendidikan, bisnis, pribadi, dan lain-lainnya. Jadi Google Sites ini untuk dunia pendidikan sangat-sangat direkomendasikan. Oke, selanjutnya, nah di dalam Google Sites ini ada fitur-fitur yang unggulannya. Yang pertama adalah tidak memerlukan keterampilan pemrograman karena Google Sites ini tampilannya web ya. Jadi tidak usah kita memahami bahasa-bahasa program seperti JavaScript dan lain sebagainya. Jadi seperti kita guru-guru biasa mungkin sangat bisa untuk menggunakan Google Sites itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu integrasi dengan Google Workspace, yang dimana Google Workspace sendiri ini dia terintegrasi dengan contohnya seperti Google Drive, Google Doc, Google Slide, dan Google Form, bahkan ke Canva pun bisa terintegrasi, ke Quizzes juga ya. Nah, selanjutnya adalah desain responsif, yang dimana desain responsif ini adalah situs web yang dibuat dengan Google Sites ini secara otomatis dioptimalkan untuk tampilan dengan lebih baik pada berbagai perangkat, termasuk komputer, tablet, dan ponsel pintar itu. Selanjutnya kemampuan berkolaborasi. Nah, jadi di dalam Google Sites ini Bapak Ibu bisa membuat tidak hanya sendiri saja, tapi bisa membuat bersama rekan kerjanya maupun teman-teman yang lainnya. Jadi bisa berbagi untuk Google Sites ini untuk mendesainnya. Selanjutnya banyak template yang siap pakai. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin yang tidak bisa mendesain atau apa, itu banyak template-nya yang bisa dipakai secara luas. Serta widget dan alat bantu yang siap untuk digunakan. Nah, di sini pada penerapannya siswa, saya pada praktik ini dengan penerapan TIK dalam pembelajaran Soleh ini, saya menerapkan kepada siswa kelas 11 dan kelas 12, khususnya di teknik dan bisnis sepeda motor, dengan mata pelajaran kelistrikan sepeda motor. Dan kenapa saya memilih Google Sites? Karena dalam materi sepeda motor, apalagi otomotif, itu sangat jarang ditemukan. Apalagi ditemukan di Google atau di apa, itu sangat jarang. Makanya pada dari itu saya menerapkan ke Google Sites dan saya rangkum sendiri materi-materi yang saya dapat dari berbagai sumber. Nah, ini merupakan salah satu dari penerapan yang saya sudah lakukan terhadap murid. Mungkin selanjutnya saya akan izin berbagi video yang akan saya tampilkan ya. Sebentar. Apakah tadi ada suaranya Bapak Ibu? Nggak ada Pak Langlang. Tidak ada, Pak. Sebentar ya. Mungkin yang also share tab audionya itu diaktifkan mungkin ya Pak. Kalau share screen di bawah itu kan ada. Sebentar ya.
saya Langga Wicaksono. Saya merupakan guru produktif di SMK Negeri 8 Palangkaraya. Di sini saya akan menggunakan model pembelajaran Soleh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Oke, sebelum kita mulai belajar, satu orang mulai ya. Silakan Wahyudi. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin secara muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Oke, terima kasih Wahyudi. Ahmad Adriansyah. Adrianus. Alvin. Auga. Ari. Arta. Daniel. Enggar. Icit. Kevin. Mahendra. Leo. Rafli. Rifa. Rizky Agis. Wahyudi. Yoga. Oke, berarti hadir semua ya. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari materi tentang pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, yang dimana bab kita kali ini yaitu bab kedua tentang instrumen dan sinyal ya. Sebelumnya ada yang tahu instrumen dan sinyal itu apa? Ada yang tahu? Oke, di sini Bapak akan memberikan pertanyaan besar tentang instrumen sinyal, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara sinyal atau sen itu bekerja, dan juga ada berapa jenis flasher yang ada di sepeda motor untuk mengedipkan lampu sinyal ya. Nah, jadi di sini saya menyuruh siswa untuk melakukan investigasi dengan menggunakan Google Sites yang setelah saya bikin. Silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di awal tadi atau mereview ya. Silahkan untuk kelompok siapa yang mau menjawab? Oke, kelompok Icip silahkan. Cara kerja sen berawal dari aki, kemudian ke cycling, lalu ke kunci kontak, kemudian ke flasher, lalu ke lampu sen. Untuk tipe flasher ada dua. Oke, jadi kesimpulan kita pembelajaran kali ini adalah tentang instrumen dan sinyal dan juga jenis-jenis dari flasher ada dua, yaitu tangki metal dan juga kapasitor. Cara kerja dari sen itu tersebut ialah oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini ya. Dengan media pembelajaran kali ini apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terima kasih. Silakan boleh istirahat ya. Menurut saya dengan menggunakan aplikasi ini saya lebih tertarik untuk belajar, sehingga saya mempunyai keinginan belajar yang meningkat. Menurut saya pembelajaran modul dari Pak Langlang sangat menyenangkan dan mudah dipahami dan sangat mudah untuk diakses. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu merupakan praktik baik saya yang saya terapkan di sekolah saya sendiri dengan materi kelistrikan sepeda motor atau jurusannya teknik dan bisnis sepeda motor.
Terima kasih, saya balikkan kepada moderator Ibu Nisa. Ya, terima kasih Pak Langlang atas pemaparan materinya. Alhamdulillah luar biasa sekali materi yang dipaparkan oleh Pak Langlang, yaitu pembelajaran dengan model pembelajaran SOL. Ini meningkatkan kreativitas berpikir kritis peserta didik dan juga dikolaborasikan dengan Google Sites, dikemas untuk mencari informasi dari berbagai sumber dan didiskusikan secara berkelompok. Luar biasa sekali. Bapak Ibu, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Untuk sesi kali ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk angkat tangan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber praktik baik di sini. Kepada Bapak Ibu peserta kami persilahkan. Boleh di chat juga kan Ibu? Iya. Boleh di chat juga pertanyaannya, 2 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah ada yang angkat tangan, Ibu Elita Ningrum. Silahkan Ibu Elita Ningrum. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat luar biasa sekali cerita praktik baik yang telah disajikan oleh kelima narasumber. Sangat menginspirasi ya Bapak Ibu. Di sini saya akan sedikit menanggapi dan bertanya terkait cerita praktik baik yang disampaikan sama Ibu Hairunisa. Tadi Ibu Hairunisa menggunakan Google Site ya untuk kegiatan pembelajarannya. Yang saya tertarik itu betul sekali bahwa pelajaran agama Islam itu akan sangat mudah jika kita dapat mengintegrasikan atau mengkombinasikan berbagai materi menjadi satu dengan menggunakan Google Site. Apalagi jika pelajaran agama Islam itu kita mengajarkan terkait hafalan surat-surat. Sangat memudahkan murid untuk mempelajari itu jika disisipkan berupa fitur suara ataupun video. Dan itu nantinya mungkin akan saya aplikasikan juga ketika di sekolah. Kemudian yang ingin saya tanyakan ke Ibu Hairunisa, tadi saya melihat bahwa Ibu Hairunisa menggunakan aplikasi Lumi ya Ibu Hairunisa ya. Bu. Itu apakah bisa diperlihatkan seperti apa sih aplikasi Lumi itu untuk kegiatan pembelajaran di kelas? Seperti itu Ibu Hairunisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elita Ningrum atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya Ibu ya. Kita langsung ke pertanyaan kedua dari Bapak Nikon. Kami persilakan Pak Nikon Bestari. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan kepada saya sebenarnya dan kepada Bapak Ibu juga sebagai seorang guru. Ketika kita membuat media pembelajaran pasti itu ada dampak ya. Dampak positif ada, dampak negatif ada, kemudian dari tadi semuanya bagus semua isinya. Kalau saya sebagai seorang guru tidak semua praktik baik yang saya lakukan itu bagus. Seperti itu, malahan ada permasalahan dan kekurangannya. Bisakah Bapak Ibu sambil bercerita dari media yang Bapak Ibu lakukan, kemudian ada tidak permasalahannya atau lempeng lancar saja seperti itu? Terima kasih, sehingga kami bisa, terutama saya, bisa menangkap pengalaman-pengalaman praktek baik dari Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bapak Nikon atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Elita Ticianingrum. Tadi yang pertanyaannya langsung ditujukan kepada saya terkait pembelajaran menggunakan Google Sites dan Lumi. Google Sites dan Lumi ya Bu Elita, Google Sites dan Lumi itu hampir sama. Yang Google Sites ini merupakan fitur yang ada pada akun Google kita, baik itu Belajar ID ataupun Google biasa sudah ada di situ sites yang apa? Yang sudah ada fiturnya di situ Bapak Ibu ya. Jadi di situ bisa kita kembangkan situs atau website, berupa website bisa kita tautkan YouTube dan juga seperti Google Form dan lain sebagainya. Bahkan ada juga kita bisa memasukkan quizzes dan kahwat seperti itu. Jadi ketika kita mengkliknya, maka kita akan terhubung dengan pertanyaan atau materi yang kita bagikan seperti itu. Nah, untuk Lumi sendiri Bu ya, Lumi sendiri itu Ibu bisa bisa login di Lumi, aplikasi Lumi di Google itu lumi.com itu sebenarnya fiturnya itu sudah lama ya Bu ya, cuman kita saat pembelajaran pembatik ini alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru dari bagaimana caranya membuat Lumi ini. Jadi Lumi ini banyak sekali fiturnya, tidak hanya untuk interaktif book saja, tetapi di situ ada interaktif video dan juga ada game seperti mencari kata seperti itu Bu. Nah ini Bu ya, saya akan membagikan kepada Bu Elita Ticianingrum nanti lewat kolom chat. Ini salah satu contoh atau Lumi yang saya gunakan untuk pembelajaran PAIBP. Jadi fungsinya ini tadi menggunakan Lumi menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dan di situ bisa dimasukkan juga suara-suara misalkan bacaan Al-Qur'an juga Bu, dan juga ada kolaborasi antara Lumi dan Canva-nya. Jadi untuk pembuatan Lumi sendiri itu kita harus lebih memahami atau kayak saya sendiri bukan guru bahasa Inggris atau bisa bahasa Inggris Bu ya, tetapi ya belajar coba-coba lah seperti itu. Terus berlatih dan berlatih untuk membuka Lumi ini, karena menurut saya semua fitur yang disediakan di platform teknologi ini mudah untuk kita akses seperti itu Bu Elita ya. Ini sudah saya share Bu ya contoh Lumi yang saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran PAIBP seperti itu Bu ya. Mungkin sekian jawaban dari saya ya Bu Elita Ningrum ya. Ya, terima kasih Bu Hairunisa. Akan saya buka itu linknya. Ya. Terima kasih kembali Bu Elita. Oke, untuk pertanyaan dari Bapak Nikon, mungkin rekan-rekan saya dulu yang ingin berbagi seperti itu dalam membuat atau melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi ini, ada kendalanya atau seperti apa? Saya persilahkan dulu rekan-rekan saya. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu. Oke, mungkin saya yang akan menjawab pertama ya Bapak Ibu. Tadi kan Pak Nikon menanyakan tentang kendala dalam melakukan hal praktik baik. Mungkin untuk kendala sampai saat ini tidak ada kendalanya ya Pak Nikon, karena sudah dipersiapkan dengan matang sekali. Praktik baik yang baik itu seperti apa sih? Nah itu jadi menurut saya tidak ada kendala sampai saat ini. Itu mungkin jawaban dari saya. Silahkan mungkin untuk ibu-ibu yang bisa menambahkan. Saya sedikit menambahkan Kak Nikon untuk tantangannya atas praktik baik yang saya lakukan. Di sekolah saya Pak, memang agak pinggiran dekat perbatasan Kalbar. Itu jaringannya ya Pak, yang terkendala itu jaringan. Nah di jaringan itu kadang ada, kadang nggak ada, kadang ada gitulah. Nah jadinya susah terkadang untuk
Oke, mungkin Bu Solimah terputus ya. Bisa dilanjutkan ke Ibu yang lain. Ibu Ica mungkin, Bu Ica. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Seperti yang saya sampaikan di pemaparan saya tadi, bahwa tantangan untuk melaksanakan inovasi pembelajaran berbasis TIK ini menurut saya banyak sih sebenarnya. Yang pertama itu ketika di dalam kelas, saya itu punya siswa 41 kelas. Jadi mengontrol siswa yang punya megang HP satu-satu itu luar biasa. Saya harus mengelilingi kelas dari ujung ke ujung, memastikan mereka kalau memang buka video, itu harus buka video gitu. Ke samping sebelah kanan saya, di samping sebelah kiri mungkin ada yang membuka game, sempat-sempatan nih membuka medsos. Itu tantangannya. Terus yang kedua ya tadi, yang beberapa siswa juga tidak punya HP. Jadi boleh bisa berkelompok, saya buatkan berkelompok, jadi satu kelompok boleh satu HP. Kemudian jaringan internet sama seperti Ibu tadi Solimah, tempat saya memang tersedia jaringan internet tapi kadang tidak stabil, dan itu saya cari momen nih ketika saya mau mengajarkan menggunakan TIK. Saya cari momen di mana kalau kabarnya tidak ada mati lampu esok harinya, oke. Gitu. Begitu sih, mungkin Bapak Ibu narasumber yang lain boleh menambahkan. Terima kasih. Ya, saya izin menambahkan ya Bapak, untuk Bapak Nikon. Di tempat saya sendiri, jujur saja tantangannya itu sama seperti Bapak dan Ibu lainnya, yaitu sinyal Pak. Karena kami ini di pedesaan yang kalau ada angin sedikit sinyalnya hilang, hujan rintik-rintik pun sinyalnya juga hilang Bapak. Jadi kadang sinyal itu memang menjadi terkendala, apalagi kalau berbasis TIK masih perangkat TIK masih bisa Bapak, maksudnya menggunakan laptop atau penggunaan proyektor. Tapi kalau untuk penggunaan teknologi digitalnya ini sendiri terkadang memang terkendala dengan sinyal. Selain itu sama seperti pengalaman Ibu Ica Pak, mengontrol peserta didik yang begitu banyak. Ada yang punya handphone, ada yang tidak punya handphone, ada yang ketika kita sedang mengajar mereka bikin video jedak-jeduk kayak gitu, katanya biar keren kayak gitu. Nah, terkadang saya sebagai guru juga agak khawatir Pak, bagaimana kalau ternyata video ini mereka upload ke sosial media dan dilihat oleh orang tua atau guru yang lain. Jadi nanti dikiranya di sekolah ini tidak ada kontrolnya kayak gitu. Padahal itu terkadang sudah kita usahakan sebagaimana baiknya kita mengontrol peserta didik tersebut, tapi tetap saja ada kelepasan begitu. Itu Pak tantangannya memang dalam penggunaan media digital maupun media TIK ini Pak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Bapak yang lain. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini mungkin saya menambahkan ya Pak Nikon ya. Saya juga di kelompok ini tadi telah berbagi praktik baik. Yang pertama, tantangan saya itu Pak dalam praktik baik yang saya lakukan yaitu yang pastinya kesiapan belajar murid. Karena saya sendiri itu sekolahnya di desa Pak ya. Di desa dengan jaringan internet itu memang sulit Pak. Tetapi dari apa yang menjadi kesulitan kita itu tidak harus menjadi keterpurukan kita. Itulah yang menjadi kita harus maju seperti itu Pak ya. Jangan sampai kita tertinggal seperti itu. Jangan sampai nanti ketika saya ini menjadi guru di desa saya nggak bisa apa-apa kayak gitu. Nah sehingga inilah yang membuat saya sampai ikut membatik, ikut guru penggerak, kadang seperti itu kan. Dari kesiapan belajar murid itu kita melihat Pak, melihat apa sih praktik yang harus kita lakukan untuk peserta didik ini, terus apa sih yang harus kita buat untuk peserta didik, seperti menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, seperti itu Pak ya. Jadi tidak hanya media teknologi yang kita gunakan, media teknologi itu memantik saja, memantik, karena
posisi sinyal tidak ada seperti itu ya. Tapi ketika kita memiliki sinyal, nah itu sebagai pemantik kita memberikan kepada anak-anak ini loh pembelajaran seperti ini. Contohnya ketika kita harus memberikan contoh pembuatan kaligrafi, kita perlihatkan di situs kita atau di Lumi kita ini loh contoh membuat kaligrafi seperti itu. Nanti kayak gimana kalian mengembangkan kreativitas kalian? Nah, ini dikembangkan lagi, dikolaborasikan lagi dengan apa yang ada di sekolah seperti itu. Kayak tadi membuat kaligrafi menggunakan pewarna seperti pewarna dari alam, lalu pakai biji karet juga seperti itu Pak. Jadi apapun yang menjadi kendala kita itu kita harus siap, dan sebagai guru itu merupakan tantangan bagi kita dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk siswa sesuai dengan pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin dari kelompok kami itulah tantangan masing-masing dari kami seperti itu Pak. Terima kasih, gambarannya sangat menginspirasi. Jadi kurang lebih sama ya kendala. Ya, terima kasih sudah terbuka sehingga saya bisa ada gambaran yang lainnya lagi untuk lebih termotivasi. Ya, terima kasih Pak Nikon. Mungkin Bapak Ibu yang lain berhubung masih ada waktu, jika ingin bertanya bisa raise hand atau juga lewat kolom chat. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke MC utama kita, Ibu Ica Prayusepa. Pada Ibu Ica, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Khairunisa. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan yang disampaikan, kita sampai ke penghujung acara webinar kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri webinar kita di sore hari ini, apakah Ibu Hana Kaliwahyumi ada yang ingin disampaikan bagi kita semua sore hari? Oke, mungkin menambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin untuk praktik baiknya, karena Bapak Ibu tadi juga ada yang meminta ya, untuk Bapak Ibu peserta kan ada yang meminta filenya. Mungkin bila berkenan boleh dibagikan, dan harapannya Bapak Ibu peserta juga setelah melihat praktik baik, pastinya Bapak Ibu dari sahabat teknologi ini juga memiliki kendala ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang sama kendalanya, tapi ternyata Bapak Ibu ini juga mampu menerapkan. Nah, jadi jangan takut ya Bapak Ibu untuk mencoba seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu sahabat teknologi ini. Pastinya kendala itu masih bisa diatasi, seperti itu Bu Ica. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Hana Kaliwahyumi. Untuk teman-teman, Bapak Ibu guru, nanti kami boleh share materi hari ini. Bagaimana teknisnya teman-teman? Kita kirim ke WA Group atau di kolom chat? Karena tidak semua peserta masuk ke WA Group ya. Mungkin kirim aja WA grupnya, nggak apa-apa Bu Ica. Karena kalau di Google Meet kita tidak bisa kirim file. Oh tidak ya. Ya, ini sharekan link grup untuk webinar hari ini di kolom chat. Bapak Ibu bisa bergabung. Ya. Jadi nanti yang berkenan silahkan bergabung ya Bapak Ibu, biar saling berkolaborasi seperti itu. Iya, baik. Nanti boleh Bapak Ibu bergabung di grup webinar Sahabat Teknologi. Nanti akan kami kirimkan file-file dari materi kami yang kami sampaikan hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri webinar kita sore hari ini. Namun sebelumnya kita mau foto bersama dulu. Mohon bagi Bapak Ibu yang jaringannya stabil, boleh on kamera dulu. Ya, nanti saya minta tolong Bapak aja ya, Pak Langlang ya, untuk mengambil foto kita bersama. Ya, Pak Langlang boleh dikasih aba-aba lah, biar senyumnya bagus. Bagaimana Pak Langlang? Oke. Ya.
Sudah. Gayanya gimana nih? Oh ya. Gaya sahabat teknologi, Bu. Sahabat teknologi, oke. Boleh. Oke, sudah. Ya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Ya, terima kasih Pak Langlang. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hana dan Bapak Ibu Duta Teknologi Kalimantan Tengah yang sudah berkenan hadir, kepada narasumber teman-teman saya yang sudah berbagi cerita praktek baik di sore hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru dari provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan Tengah yang sudah berkenan hadir mengikuti webinar kami di sore hari ini. Terima kasih banyak. Semoga praktek baik ini boleh bermanfaat bagi kita semua dan tentunya semangat mengabdi terus Bapak Ibu untuk anak-anak didik kita di sekolah. Semangat menjadi guru yang luar biasa untuk membentuk generasi kita selanjutnya. Terakhir saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Terima kasih Bapak Ibu untuk Bapak semuanya. Ibu. Terima kasih berbagi. Terima kasih, Bapak.